Oke, selamat bergabung kembali dengan Pak Wi. Kali ini Pak Wi akan menjelaskan tentang materi kita di kelas 12, yaitu sejarah pada masa Orde Baru. Saya ulangi, yang akan kita bahas ini adalah sejarah Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Ya, tujuan akhir dari pembelajaran kita ini adalah setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, Anda semuanya bisa menjelaskan, menganalisa tentang sejarah kehidupan politik, kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai dari slide pertama. Oke ya. Perlu diketahui bahwa Orde Baru adalah suatu masa di mana pemerintahan atau suatu pemerintahan yang berniat bermaksud untuk menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi ini membedakan dengan masa sebelumnya yang disebut dengan masa Orde Lama. Ya, jadi ini pembeda. Kalau yang Orde Lama dikarenakan banyak penyimpangan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Pancasila, maka pada masa pemerintahan yang baru ini pemerintahannya menyebut dirinya dengan nama Orde Baru, yang artinya mereka akan atau ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu ya. Kita akan mulai dari latar belakangnya. Bagaimana Orde Baru itu lahir? Yang pertama, Anda masih ingat ya dengan materi sebelumnya bahwa di tahun 1965 ada sebuah gerakan yang sangat hebat di Indonesia. Meskipun gerakan itu hanya berlangsung dalam satu malam, tetapi ternyata bisa mengubah peta politik perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa itu atau gerakan itu dinamakan dengan Gerakan 30 September 1965 atau kita lebih mengenalnya dengan nama G30 SPKI. Ya, di suatu malam yang cukup mencekam, dibunuhlah 7 jenderal, diantaranya ada Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, S. Parman, Suprapto, Sutoyo, dan Pierre Tendean. Ini terbunuh dalam malam 30 September tersebut. Nah, dari gerakan 30 September ini kita bisa mengetahui ternyata indikasinya dalam sejarah itu diceritakan bahwa gerakan ini yang mempelopori atau yang melaksanakan adalah organisasi politik yang bernama PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang PKI, silakan nanti dilihat pada deskripsi di bawah ini ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk menanggapi peristiwa tersebut, maka Soekarno, Presiden Indonesia saat itu, memberikan mandat kepada Soeharto, Mayor Jenderal Soeharto yang waktu itu menjadi Pangkomkamtib. Jadi karena G30 SPKI itu dianggap sangat membahayakan bangsa Indonesia, maka Presiden Soekarno waktu itu memberikan mandat kepada Maijen Soeharto untuk mengambil alih militer, mengambil alih keamanan untuk menumpas G30 SPKI. Ya. Nah, saat itu peristiwanya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Setengah tahun kemudian muncullah nanti yang namanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Jadi setelah peristiwa G30 SPKI sehari kemudian tanggal 1 Oktober sampai dengan nanti waktu-waktu berikutnya itu adalah waktu pembersihan atau penumpasan G30 SPKI.
di sini terjadi pembalasan atau apa ya, penumpasan terhadap anggota-anggota PKI yang dalam tanda kutip disinyalir telah melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah. Nah, selain itu terjadi juga setelah peristiwa G30 PKI itu telah terjadi demo-demo besar di segala penjuru wilayah Indonesia. Yang terbesar itu adalah di Jakarta yang menuntut atau membuat 3 tuntutan yang disebut dengan Tritura. Isi yang pertama adalah bubarkan PKI, kemudian bubarkan kabinet Dwikora dari unsur G30 PKI, kemudian yang ketiga turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi Indonesia. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa besar lagi yang terjadi di tanggal 11 Maret 1966, di mana Soekarno itu memberikan surat perintah yang disebut dengan Super Semar, yaitu surat perintah dari Soekarno, Presiden Republik Indonesia saat itu, untuk Soeharto untuk mengamankan atau menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini sebenarnya Soekarno menginginkan Soeharto mengendalikan keadaan keamanan nasional. Nah, ternyata surat perintah 11 Maret itu ditafsirkan lain gitu. Kalau Soekarno itu menafsirkan bahwa untuk sementara pengendalian itu di tangan Soeharto, tetapi kepemimpinan masih di tangannya. Sementara Soeharto itu menerima mandat ini berbeda penafsiran. Dia menganggap bahwa Soekarno telah menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Maka selama setahun nanti tahun 1966 sampai dengan 1967 di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan. Dalam tanda petik, satu-satunya negara yang memiliki 2 pemimpin sekaligus saat itu yaitu Indonesia, karena ada Presiden Soekarno yang resmi menjadi presiden dan juga ada Soeharto yang waktu itu ditunjuk untuk menjalankan atau mengamankan pemerintahan. Nah, ini dualisme terjadi setahun, dan kemudian setahun kemudian ada sidang MPRS yang waktu itu meminta pertanggungjawaban Soekarno, tetapi MPRS menolak laporan pertanggungjawaban Soekarno, sehingga di tanggal 12 Maret 1967 Soekarno dihentikan, kemudian digantikan oleh Soeharto yang kemudian menjabat sebagai pejabat presiden. Nah, setahun kemudian nanti di tahun 68 Soeharto resmi atau secara resmi dipilih oleh MPRS menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari tahun 1968 inilah, atau kalau resminya 12 Maret 1967 inilah, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, sejak saat itulah Orde Baru kuat mengakar di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, pemerintahan Orde Baru itu berlangsung hampir selama 32 tahun. Kalau Orde Lama itu sekitar 22 tahun di bawah Soekarno, sementara Soeharto itu menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Baru, karena masanya begitu, itu selama 32 tahun. Oke ya, jadi kalau Anda lihat gambar ini, pastinya Anda ingat dengan slogan di truk-truk yang lewat di depan Anda, "Piye enak zaman kuto," gitu ya. Nah, disitulah namanya Orde Baru. Jadi kalau kita ingat Orde Baru, maka yang kita ingat ini, Pak Harto. Nah, kita tidak akan membicarakan tentang kejelekan seorang pemimpin, tidak, tetapi kita akan membaca sekaligus mengilhami sejarah. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Harto selama beliau memimpin Indonesia. Oke ya, kita lanjutkan. Kita akan mulai dari stabilisasi politik nasional saat itu. Bagaimana cara Pak Harto kok bisa bertahan selama 32 tahun memimpin Indonesia atau memimpin Orde Baru? Ya, kita akan mulai dari pertama. Pendekatan keamanan yang dilakukan adalah dengan cara yang pertama, doktrin de-Soekarnoisasi. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan tokoh Soekarno, termasuk buku, pemikiran,
atau apapun yang berhubungan dengan Soekarno itu dihilangkan, dijauhkan. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau Soekarno itu segera dilarang waktu itu. Pengalaman Pak Wi, banyak buku-buku Soekarno yang dilarang waktu itu untuk beredar, tapi sekarang beredar lagi. Yang kedua, depolitisasi organisasi sosial politik. Artinya organisasi sosial politik itu geraknya dibatasi. Bahkan nanti organisasi politik di Indonesia yang tadinya banyak itu dibatasi hanya 3. Nanti akan muncul partai yang pertama namanya Golkar, Golongan Karya, yang kedua Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Jadi itulah cara untuk pendekatan keamanan, sehingga bisa dibayangkan kalau semua hal itu dibatasi maka negara ini ya aman nyaman, tidak ada hiruk pikuknya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Pada saat Pak Harto itu untuk keamanan sangat-sangat hebat sekali. Ada seseorang atau kelompok tertentu yang mengganggu stabilitas politik langsung sikat, ya. Jadi tidak ada negara atau kelompok-kelompok tertentu yang berani mengusik ke stabilitas politik atau stabilitas keamanan di Indonesia. Selanjutnya, untuk yang ke luar negeri, kita itu melakukan perbaikan hubungan dengan Malaysia dan Singapura yang sebelumnya kita pernah akan mengancam mereka dengan ganyang Malaysia karena kita tidak sepakat dengan pembentukan negeri Malaysia yang saat ini masih ada ini. Kemudian juga kita membuarkan NEVOS, yaitu jaringan negeri-negeri komunis, jaringan Indonesia, kemudian Vietnam, kemudian Cina maupun Rusia atau Uni Soviet itu dibubarkan. Kita keluar dari situ. Kemudian kita menjadi negara pionir di negara-negara ASEAN. Salah satunya kita memimpin untuk membentuk organisasi ASEAN. Itu ya. Jadi itu yang dilakukan untuk luar negeri. Kita masih menggunakan politik luar negeri kita yang disebut dengan bebas aktif. Bebas itu bebas memilih dengan siapapun kita berkawan, ya. Dan aktif itu kita aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi kalau ada negara-negara yang berkonflik, kita berusaha untuk bisa menjadi penengah atau kawan untuk mencari jalan keluar dari perpecahan atau konflik yang sedang terjadi. Selanjutnya, jadi saya sudah sebutkan di awal, ada penyederhanaan partai politik. Di tahun 1973, melihat perkembangan yang tidak baik di tahun 1968 ketika masih banyak partai politik, Soeharto sekali lagi ini cara untuk merangkul partai politik atau mengontrol kehidupan partai politik, karena dalam sejarah bangsa Indonesia semakin banyak partai politik maka kehidupan politiknya justru malah tidak menentu. Di masa Orde Lama juga sama. Ada partai politik atau ada pemerintahan yang hidupnya hanya 2 bulan, 3 bulan, yang paling lama paling 2 tahun. Nah, ini tidak diinginkan oleh Soeharto. Nah, pada masa Pak Harto ini, kemudian 3 partai ini kemudian dijadikan alat, terutama yang Golkar dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan Pak Harto, bahkan nanti sampai pada pemilihan yang ke-7. Kenapa kok bisa Pak Harto terpilih terus? Karena di dalam undang-undang kita tidak dibatasi berapa kali seorang presiden itu harus dipilih, atau dibatasi berapa kali seperti Amerika hanya 2 kali. Kalau sekarang di Indonesia kita bisa tahu hanya 2 kali bisa dipilih kembali. Masanya 5 tahun, boleh dipilih kembali dalam waktu 2 kali saja. Nah, pada masa Pak Harto tidak ada kata-kata dipilih 2 kali saja, tapi setiap 5 tahun boleh dipilih, ya. Jadi tidak ada pembatasan. Jadi Pak Harto juga tidak melanggar undang-undang karena memang pada kenyataannya undang-undang menyatakan masa jabatan presiden itu 5 tahun dan selanjutnya boleh dipilih kembali. Artinya boleh dipilih lagi sehingga sampai terpilih sampai 7 kali. Nah, yang berikutnya adalah untuk mencegah terjadinya hiruk pikuk politik atau ketidakstabilan politik nasional, maka dilakukan juga depolitisasi gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa itu dibatasi, salah satunya dengan
militerisasi kampus. Di kampus-kampus itu ditanam tokoh-tokoh tentara yang apa namanya mengontrol setiap kehidupan gerakan mahasiswa, sehingga kritikan yang datangnya dari mahasiswa itu sangat-sangat minim sekali. Ya, tetapi ada satu peristiwa besar yang pernah terjadi di tahun 1974 yang disebut dengan peristiwa Malari. Nanti akan kita pelajari peristiwa ini pada pertemuan berikutnya ya. Ya, selanjutnya indoktrinasi tentang bagaimana kita berkehidupan yang baik. Ini cara menjaga stabilitas politik yang dilakukan oleh Pak Harto adalah dengan cara indoktrinasi. Terutama waktu itu adalah dengan pelaksanaan P4, namanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi ini dilakukan mulai tahun 1978. Jadi sejak Pak Wi belum lahir pun ini sudah ada. Nah, ketika Pak Wi sekolah, setiap kali mau masuk tingkat jenjang lebih tinggi, itu selalu di apa namanya seminar selama seminggu. Ada kegiatan, kalau Anda mungkin di Karangturi itu ada namanya KTS ya, atau maba kalau di tempat kuliah. Nah, ini ada namanya P4. Kita didoktrin bagaimana kita harus mengetahui Pancasila dan mengamalkan Pancasila yang baik seperti apa. Ya. Kemudian menjadikan UUD 45 sebagai asas tunggal. Menjadikan UUD 45 sebagai asas tunggal karena apa namanya? Undang-undang itu dianggap sebagai satu-satunya asas. Kalau ada asas lain itu dilarang. Ya, apalagi komunis dan sebagainya. Dan ini sangat dilarang. Dan yang terakhir yang membuat pemerintahan ini sangat kuat adalah karena Pak Harto latar belakangnya itu tentara, maka dia punya keluarga besar namanya tentara. Maka beliau mengaktifkan ABRI dalam kehidupan politik, mengajak kawan-kawan militernya masuk ke dalam dunia politik dengan membuat kebijakan yang disebut dengan dwi fungsi ABRI. Yaitu selain menjaga fungsi ABRI itu selain menjaga keamanan juga boleh campur tangan dalam kehidupan politik. Maka tidak heran ketika pemerintahannya Pak Harto yang menjadi pemimpin daerah, yang menjadi bupati, gubernur, anggota DPR dan sebagainya, kebanyakan itu dari anggota ABRI atau TNI yang masih aktif. Itu ya. Dan inilah yang membuat stabilitas politik di negara kita waktu itu sangat-sangat stabil sekali. Oke anak-anak, untuk materi pertama atau sesi video pertama tentang stabilitas politik pada masa Orde Baru ini sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu stabilisasi dalam bidang ekonomi atau kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk menjalankan ekonominya selama 32 tahun memimpin Indonesia. Ya, terima kasih atas waktunya. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.